Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Muhammad Rayhan Al-Fikri. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah awal kemunculan studi analisa politik luar negeri. Analisis politik luar negeri dapat dikatakan sebagai buah hasil atau lahir dari adanya kritik terhadap unitary state actor. Suatu kritik karena ketidakpuasan terhadap realisme yang dominan dalam hubungan internasional setelah Perang Dunia Kedua. Adanya penekanan dari realisme pada negara yang dikatakan sebagai aktor utama utuh atau state unitary actor yang mengejar atau mengupayakan kepentingan nasional, kekuasaan yang sangat rasional dan efisien dalam pembuatan keputusan menjadi sorotan utama ketidakpuasan tersebut. Negara yang dianggap aktor utama yang dilihat realisme sebagai satu kesatuan utuh mewakili kepentingan nasional, padahal dalam realitasnya state terdiri dari banyak unsur dan kepuasan politik luar negeri yang sangat kompleks, karena melibatkan banyak aktor di dalamnya dan juga kadang-kadang di luar negara. Dengan kata lain, analisis politik luar negeri mencoba memecahkan state yang seringkali disebut sebagai aktor utama yang utuh. Hudson dan Ford berpendapat bahwa analisis politik luar negeri berangkat dari kajian tentang aktor-aktor khusus yang berpengaruh dalam pembuatan keputusan, sehingga yang ingin dicapai adalah aktor spesifik teoris, bukan aktor general teoris seperti yang diupayakan realisme. Aspek lain dari kritik APLN terhadap realisme berkaitan dengan asumsi rasionalitas yang digunakan oleh realisme, merujuk pada pendapat Hudson dan Ford yang menyatakan bahwa para pembuat keputusan tidak bertindak secara rasional dalam pengertian klasik. Menurut mereka, sulit memahami keputusan dari sekedar pemikiran rasional manusia tanpa melihat realitas. Oleh karena itu, APLN banyak meminjam ilmu-ilmu sosial lain seperti psikologi, ekonomi, sosiologi, antropologi, geografi untuk mempelajari pembuatan keputusan oleh manusia. Pada akhirnya, berdasarkan dengan adanya kritik tersebut, muncullah analisa politik luar negeri. Hingga keberadaan analisa politik luar negeri, para pakar membagi kemunculan ke dalam 3 generasi. Generasi yang pertama yaitu generasi yang diperiodisasikan pada tahun 1954 hingga 1974, yang merupakan peletak dasar analisa politik luar negeri yang kemudian menjadi landasan perkembangan analisa selanjutnya. Generasi pertama dikonstruksikan oleh kaum behavioralist pasca Perang Dunia Kedua. Mereka mentransformasikan ilmu sosial dengan pendekatan yang bersifat eksak atau alam. Generasi tersebut merupakan generasi para pemikir klasik. Generasi ini menekankan pada struktur dan proses dari kelompok kecil pembuatan keputusan luar negeri, yang bekerja dan memiliki pengaruh besar dalam suatu organisasi dan birokrasi yang besar. Pada generasi pertama, ada 3 paradigma utama yang dipelopori oleh Richard Snyder, James Rosenau, dan Margaret Sprout. Snyder menyumbangkan pemikirannya tentang proses pembuatan keputusan sebagai bagian dari penjelasan. Snyder mempelopori perlunya mengkaji aktor-aktor di bawah level negara untuk melihat keputusan politik luar negeri yang dapat dijadikan generalisasi bagi pembuatan teori politik luar negeri level menengah atau middle range theory. Sedangkan Harold dan Margaret Sprout merupakan sepasang suami istri yang juga turut menyumbangkan pemikirannya yang menjelaskan politik luar negeri dengan merujuk pada lingkungan psikis atau konteks psikologis, situasional, politik, dan sosial dari individu-individu yang terlibat dalam pembuatan keputusan. Selanjutnya generasi kedua, yaitu generasi yang diperiodisasikan pada tahun 1974 hingga 1993, yang merupakan lanjutan dari generasi pertama, di mana generasi kedua lebih menekankan pada beberapa konsep, yakni yang pertama pembuatan keputusan pada kelompok-kelompok kecil atau small groups. Kelompok-kelompok ini tentu perlu dibahas karena memiliki pengaruh terhadap pembuatan keputusan. Kelompok ini dimulai dari organisasi kecil sampai organisasi besar, bahkan birokrasi. Pandangan-pandangan terhadap psikologi sosial juga dimasukkan pada analisisnya terhadap kelompok-kelompok kecil tersebut, di mana nantinya akan diperoleh temuan bahwa motivasi untuk menjaga keutuhan kelompok dan penerimaan personal oleh kelompok
seringkali mempengaruhi kualitas pembuatan keputusan. Yang kedua, fokus perhatian adalah pada proses organisasi dan politik birokrasi. Disinilah para peneliti mengkaji seberapa jauh proses organisasi dan politik birokrasi mempengaruhi pembuatan keputusan politik luar negeri. Kemudian akan ditentukan bahwa survival dari organisasi dan birokrasi menjadi prioritas utama para pembuat keputusan luar negeri dari dalam kelompok dan organisasi ini. Generasi terakhir dari studi politik luar negeri ialah generasi ketiga yang diperiodisasikan pada tahun 1993 hingga sekarang, di mana pada generasi ketiga ini berkembang kemunculan teori-teori kritis dan konstruktivis serta menjadi generasi pelengkap dari kekurangan-kekurangan yang ada pada generasi sebelumnya. Konstruktivis juga meramaikan generasi ketiga ini dengan pendekatan pada peranan ide, kesepakatan, dan faktor sosial yang ada di masyarakat dalam proses konstruksi suatu identitas politik luar negeri suatu negara. Proses pembentukan identitas ini melibatkan pertarungan ide dari berbagai unsur di masyarakat yang tidak terbatas pada aparatur negara saja. Dapat disimpulkan dari penjelasan-penjelasan sebelumnya bahwa analisis politik luar negeri lahir dari adanya kritikan terhadap dominasi realisme dalam hubungan internasional pasca Perang Dunia Kedua, di mana state sebagai aktor utama atau unitary state actor yang mengejar kepentingan nasional, power, dan rasional dalam pembuatan dan pengambilan keputusan. Ada 3 generasi dari analisa politik luar negeri. Yang pertama dikontribusikan oleh kaum behaviораlis pasca Perang Dunia Kedua yang mentransformasikan ilmu sosial dengan ilmu alam dan ilmu eksak. Kemudian ada generasi kedua yang melanjutkan generasi pertama dengan penekanan yang lebih mendalam pada beberapa konsep, yakni pembuatan keputusan pada kelompok-kelompok kecil atau small groups. Kemudian yang terakhir yaitu generasi yang lebih komprehensif dalam memandang analisis kebijakan luar negeri dan melengkapi kekurangan yang ada dari generasi sebelumnya. Generasi ketiga ini terdiri dari kaum post-positivisme dan konstruktivisme yang menawarkan solusi lebih lugas untuk analisis kebijakan luar negeri serta menghadirkan berbagai alternatif pemikiran yang baru. Aktor dalam generasi ini tidak lagi didominasi oleh negara, tapi juga dengan informasi dalam spesifik serta menerima teori-teori menengah ke bawah dan bukan hanya grand teori saja, di mana kedudukan dari proses pengambilan keputusan dipertimbangkan sama pentingnya dengan hasil kebijakan yang didapatkan. Sekian penjelasan saya tentang sejarah kemunculan analisa politik luar negeri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.